Untuk awal kali saya pertama kali donor itu 3 bulan sekali. Kemudian waktu COVID itu diubah menjadi 2 bulan sekali dari PMI itu. Ada pemberitahuan bahwa 2 bulan sekali sudah bisa. Jadi ya setiap 3 bulan atau 2 bulan sekali saya rutin. Alhamdulillah setiap kali donor tromboferesis ini selalu naik jumlah trombosit saya. Alhamdulillah. Halo Sobat Mako, jumpa kembali bersama saya Vivin Citra yang pasti di podcast kesayangan kita Hanya Mako Suara Cita. Dan kalau kita ngomongin masalah berbagi dengan sesama itu bisa dilakukan dengan berbagai cara, atau kita bisa melakukan hal-hal yang positif dan bermanfaat. Salah satunya adalah dengan berdonor darah. Dan hari ini saya akan ngobrol dengan salah satu pendonor darah Kota Malang yang masih muda, kemudian ganteng banget menurut saya gitu ya. Ada Mas Anindyo Pramudito. Apa kabar Mas Dio? Baik, Mbak Citra. Aduh, seger banget ya lihat Mas Dio ya. Mas Dio, hari ini kita akan ngobrol masalah tentang donor darah ya. Mas Dio ini kan seorang pendonor darah gitu kan. Masih mudah banget kalau menurut saya gitu. Apa yang memotivasi Mas Dio untuk melakukan donor darah seperti itu? Biasanya kan anak muda masih suka hangout, masih suka yang kayak gitu. Ini melakukan hal yang menurut saya bermanfaat dan positif gitu loh. Untuk pertama sih, awal saya itu penasaran. Karena rasa penasaran itu, saya akhirnya mencoba pertama kali untuk donor. Kemudian ada efeknya ke saya itu lebih enak, lebih fresh setelah donor. Oh, malah seperti itu? Untuk rasa dari tubuh itu lebih ada fresh, kayak plong lebih kalau habis donor. Kemudian akhirnya saya terus-terusan mendonor, dan ada satu hal lagi yang membuat saya terus-terusan mendonor, yaitu adalah kayak banyak orang yang selalu membutuhkan darah kan. Nah, waktu itu kayak sering ada snap, butuh donor. Nah, itu memotivasi saya untuk sering melakukan donor. Jadi semisal saya donor ini untuk mengurangi orang-orang yang kesusahan untuk mencari darah. Jadi saya secara nggak langsung kayak tergerak, saya masih muda, jadi saya bisa membantu orang-orang yang lebih membutuhkan. Jadi, dan itu juga yang membuat saya terus mengajak teman-teman saya untuk donor. Melalui media WhatsApp atau Instagram, mungkin saya selalu mengajak, ayo kalau mau donor ikut saya tanggal ini gitu. Wow, luar biasa ya, mulia banget ya. Biasanya kalau donor darah itu dilakukan setiap kapan? Setiap 1 bulan sekali kah atau 3 bulan sekali gitu Mas Dio? Untuk awal kali saya pertama kali donor itu 3 bulan sekali. Kemudian waktu COVID itu diubah menjadi 2 bulan sekali dari PMI itu. Ada pemberitahuan bahwa 2 bulan sekali sudah bisa. Jadi ya setiap 3 bulan atau 2 bulan sekali saya rutin. Selalu tidak pernah tidak pernah telat. Jadi selalu rutin. Ini bisa dibilang kayak pendonor aktif nggak sih kalau seperti itu ya? Bisa dibilang. Oke, Mas Dio, saya baca gitu ya, Mas Dio ini adalah salah satu pendonor trombosit gitu. Setahu Citra nih, yang namanya donor darah, ya udah darah kita diambil donor aja gitu. Tidak ada yang namanya trombosit atau apa. Saya kurang paham. Sebenarnya donor trombosit itu kayak gimana sih, Mas? Untuk donor trombosit ini kurang lebih juga sama seperti donor biasa. Yang berbeda adalah cara pengambilan dan apa yang diambil. Semisal kalau donor biasa, dia diambil semua dari, artian itu adalah, kalau donor biasa itu ada sel darah merah, plasma, sama trombosit. Sedangkan kalau yang apresis tromboferesis ini lebih khusus ke trombosit saja yang diambil. Jadi kayak plasma dan juga donor yang lain itu nggak diambil? Nggak diambil, sel darah merah dan plasma dikembalikan ke tubuh. Kurang lebih caranya hampir sama dengan kayak plasma konvalesen yang tahun lalu waktu COVID ya. Nah, kalau yang ini difokuskan ke trombosit. Caranya kurang lebih juga dari segi waktu dia lebih lama daripada pengambilan donor biasa. Kenapa? Karena yang mungkin bisa dibilang sistemnya agak lebih rumit. Makanya dalam artian kalau biasa kita langsung mengambil semua secara kurang lebih 600 cc langsung diambil semua. Sedangkan ini darah kita diambil, kemudian dimasukkan ke mesin, kurang lebih mesinnya seperti mesin pencuci darah itu. Nah, kemudian darah yang dibutuhkan atau sel yang dibutuhkan itu yang diambil, misal trombosit, yang diambil trombositnya saja. Kemudian yang sel darah merah dan plasma dikembalikan lagi ke dalam tubuh. Jadi memilah ya, ibaratnya itu yang butuh waktu gitu. Biasanya kalau untuk donor trombosit sendiri, kira-kira berapa lama waktunya? Untuk waktu pengambilannya saja kurang lebih 1,5 sampai 2 jam, tergantung juga dari pendonornya. Tergantung pendonornya, dalam kondisi atau kayak seperti apa? Kenapa tergantung dalam kondisi? Kan semisal dari donor yang trombosit ini atau apresis ini,
itu juga ada kayak kecepatan waktu diambil. Ya mungkin dalam segi kecepatan itu nggak terlalu efeknya nggak terlalu beda jauh waktunya. Oke. Tapi bisa jadi kayak misal kalau yang apa itu, yang waktunya lebih cepat, dia mungkin ada perbedaan dari 15 menit mungkin atau 10 menit lebih cepat. Dan itu ada efeknya juga ke tubuh. Dalam artian kalau semakin cepat, kadang tubuh meresponnya juga agak lebih shock gitu. Mungkin ada beberapa yang efeknya ada kayak pusing gitu kali ya. Mungkin pusing ada. Kalau saya waktu itu sempat pertama kali waktu donor trombosit ini lebih merasakan kayak kesemutan di hidung. Nah, itu pertama kali saya merasakan kesemutan di hidung. Oh, tapi itu memang lumrah gitu, normal gitu. Misalnya kayak efeknya bisa kesemutan atau apa gitu. Ada yang kesemutan, ada yang pusing. Lumrah. Hampir semua yang melakukan donor tromboferesis atau apresis ini mungkin merasakan hal yang seperti itu juga. Untuk pertama kali saja atau setiap kali donor darah merasakan efek yang sama? Setahu saya ada beberapa bapak-bapak itu mungkin setiap kali donor dia bilang saya mesti pusing mas habis donor apresis ini atau tromboferesis ini. Dan kalau saya alhamdulillahnya waktu awal itu saya mungkin setelah donor tromboferesis ini saya merasakan kesemutan yang lumayan parah lah, bilang kayak aneh gitu lah mungkin bisa dibilang gitu. Namun untuk yang kedua ketiga kalinya alhamdulillah sudah tidak merasakan apa-apa. Jadi efeknya lebih baik. Ngaruh nggak sih mas kayak misalnya faktor usia, kemudian kesiapan ketika kita akan melakukan donor darah itu berpengaruh nggak sih dengan efek nantinya ketika kita selesai donor darah? Pasti sangat berpengaruh. Dari kayak semisal kita kurang tidur, terus kemudian kita donor. Mungkin efeknya mungkin akan lebih parah gitu. Bisa jadi kalau kita nggak kuat, tubuh kita nggak kuat, secara kita akan kehilangan sesuatu yang ada di tubuh kita, bisa jadi membuat orang sampai semaput. Karena sampai pingsan, ada yang sampai seperti itu. Tapi juga kembali ke pribadinya mereka, apa dia sering olahraga, bagaimana pola tidur dan pola makannya, mungkin itu juga berpengaruh. Jadi daya tahan tubuh ya. Iya, kurang lebih. Ya, makanya kalau misalnya nih Sobat Mako kita ingin melakukan sesuatu hal yang positif ya, bermanfaat sekali donor darah ini, kita juga harus menjaga kondisi tubuh kita ya, jangan sampai drop juga begitu. Mas Dio tadi mengatakan gitu ya, untuk pengambilan 600 mili cc atau mili? 600 cc itu untuk donor biasa. Untuk donor biasa 600 cc. Apakah memang ada takaran gitu ya? Misalnya darah yang kita ambil harus sekian, harus untuk trombosit harus sekian, untuk plasma harus sekian. Apakah memang ada seperti itu? Kalau untuk donor biasa, saya kurang lebih diambil 600 cc atau mungkin 500-an, yang lebih paham kan biasanya perawatnya. Nah itu juga ditentukan dari faktor berat badan dia berapa. Ditentukan itu juga termasuk satu faktor seberapa banyak yang akan diambil oleh PMI. Kemudian ya kalau sedangkan untuk trombosit ini juga tergantung dari berapa banyak jumlah trombosit yang ada di tubuh mereka. Jadi misal semakin banyak yang ada di tubuh ya mungkin bisa semakin banyak juga yang diambil. Kalau Mas Dio sendiri biasanya berapa? Kalau biasanya berapa saya kurang bisa menentukan, tapi alhamdulillah setiap kali donor tromboferesis ini selalu naik jumlah trombosit saya. Alhamdulillah. Jadi yang menerima kan otomatis jauh lebih banyak lagi gitu ya Mas Dio. Mas Dio ingat nggak sih kapan pertama kali Mas Dio melakukan donor trombosit ini? Untuk pertama kali saya melakukan donor trombosit itu tahun 2019 waktu saya masuk kuliah. Kebetulan itu waktu saya pertama kali dihubungi oleh pihak PMI. Dan waktu saat itu juga saya juga merasa senang juga bisa membantu, karena waktu itu saya diberitahu bahwa pihak yang membutuhkan itu adalah ibu hamil. Makanya dia waktu itu sedang kekurangan trombosit. Nah, waktu itu saya dihubungi apakah bisa untuk melakukan donor trombosit. Kemudian saya juga langsung datang, dan memang waktu itu prosesnya juga agak lebih lama waktu pertama kali itu. Karena waktu itu pihak dari rumah sakit minta sampling dulu darah kita. Berapa lama waktu itu? Ingat nggak? Pengambilan sampling cepat, mungkin menunggu hasil samplingnya itu kurang lebih 3 jam. Sedangkan untuk proses pengambilan trombositnya kurang lebih 1,5 sampai 2 jam waktu itu. Jadi total bisa sampai 5 jam pada saat itu ya? Iya, pada saat itu sampai seperti itu. Itu untuk menentukan bahwa cocok trombositnya atau seperti apa? Mungkin kurang lebih cocok atau tidaknya darah ini dengan penerima. Pemberi dan penerima harus match mungkin kan ya.
Untuk bahasa medisnya saya Iya, luar biasa loh ya, bahwa perjuangan seorang pendonor ini juga nggak mudah ya ternyata untuk bisa menyamakan donor dari si pendonor dengan penerima darahnya begitu ya. Mas Dio sendiri kurang lebih sampai 5 jam untuk bisa memastikan bahwa ini cocok seperti itu. Nah, Mas Dio, biasanya kalau Mas Dio sendiri nih, kesiapan apa sih yang dilakukan sebelum Mas Dio ini melakukan donor darah gitu? Kalau kesiapan sih mungkin tidur yang pasti, terus makan harus diatur. Dan untuk aturan untuk kita untuk donor, mau donor biasa maupun donor trombosit, kita dilarang menggunakan obat atau tidak disarankan menggunakan obat sebelum melakukan donor. Misal 3 hari sebelum melakukan donor kita nggak boleh minum obat. Obat apapun itu? Iya, makanya lebih baik tidak. Oke. Tapi tergantung nanti dari kadar yang diperiksa dari PMI itu ada kadar apa gitu, minimal berapa itu harus tidak boleh terpenuhi. Itu kalau terlalu tinggi berarti itu karena dia sering minum obat atau apa. Kalau masih vitamin masih tidak apa-apa. Masih boleh ya kalau vitamin, kalau obat-obatan yang tidak diperkenankan mungkin seperti itu. Mas, biasanya kalau donor trombosit ini apakah kita juga perlu tahu apa sih golongan darah kita gitu, atau bebas-bebas aja sih kalau untuk melakukan donor trombosit gitu? Kalau donor trombosit ini secara tidak langsung kita sudah pasti tahu golongan darah kita. Karena mengapa? Aturan dari PMI Kota Malang untuk donor trombosit, tromboferesis ini atau apresis itu harus melakukan minimal 5-6 kali donor biasa dulu. Jadi otomatis jadi kita tidak boleh ya. Kalau misalnya kayak saya ini kan tidak pernah donor trombosit nih ya, donor darah, donor yang biasa misalnya begitu. Tiba-tiba saya pengen donor trombosit nih, berarti tidak boleh? Tidak boleh, harus donor biasa dulu untuk makanya kan uji screening, makanya track recordnya orang ini bagaimana gitu kan, ada penyakit atau tidak. Nah, baru info yang saya tahu 5-6 kali donor biasa baru bisa donor trombosit. Untuk yang di Kota Malang. Biasanya aturannya berbeda setiap kota. Seperti itu. Oke, jadi memang nggak sembarangan ya Sobat Mako ya, nggak bisa ujuk-ujuk langsung kita bisa donor trombosit. Ada step by stepnya dulu sebelum kita melakukan itu begitu. Mas Dio, sejauh ini yang Mas Dio rasakan ya, selain tadi mungkin fresh seperti itu, ada mitos-mitos yang mengatakan bahwa nanti kalau misalnya donor tuh kita bisa gemuk, ada yang bilang gitu. Terus nanti kalau donor tuh kita bisa kurus, misalnya ada yang begitu gitu. Kalau Mas Dio tadi kan fresh dan lain halnya gitu kan. Ada nggak selain itu, apa yang Mas Dio rasakan ketika melakukan donor darah sering rutin gitu? Salah satunya donor, mungkin efek yang saya rasakan mudah mengontrol berat badan. Yang saya rasakan sejak saya sendiri ya. Karena kayak gimana, kita lebih fresh terus kan, darah berproduksi terus, baru terus kan akhirnya. Terus entah, tapi kalau mungkin lebih mudah untuk menurunkan berat badan. Tapi juga tergantung ke pribadi. Makanya kita nggak bisa hanya mengandalkan donor kan. Jadi kita harus diimbangi oleh olahraga. Betul. Itu baru alhamdulillah kerasa. Tapi kalau waktu kita malas olahraga, wah itu justru lebih mudah untuk gemuk. Seperti itu. Terlihat sih ya, coba deh lihat gitu kan Mas Dio ya, fresh banget, awet muda. Bisa juga loh mungkin gitu ya. Dan proporsional banget bentuk tubuhnya seperti itu. Mas punya pengalaman apa sih gitu ya sejauh ini melakukan donor darah dari 2009 awal pertama kali melakukan donor darah? 19 ya, 2019 sampai sekarang gitu. Punya pengalaman yang mungkin nggak bisa saya lupain nih gitu ya, atau apa gitu? Untuk kalau seperti itu, ada waktu pertama kali saya donor itu saya langsung penasaran, sempat cari, saya ingin apresis ya, itu ya donor khusus kayak tromboferesis atau plasma konvalesen lah kayak seperti itu. Sampai waktu itu saya mencoba untuk donor apresis di Surabaya. Saya bela-belain ke sana untuk mencoba donor apresis karena di Malang belum bisa waktu itu. Belum bisa atau belum ada gitu maksudnya? Belum bisa karena waktu itu kalau nggak salah 2018 itu masih belum ada alatnya mungkin nggak salah waktu itu. Seperti itu. Makanya belum bisa waktu itu. Jadi hanya waktu itu masih belum bisa Pak ini. Nah itu saya harus ke Surabaya. Harus ke Surabaya. Saya mau mencoba ke sana. Tapi ada aturan yang membuat saya kaget, makanya kita harus melakukan donor biasa dulu sebanyak 10 kali di sana. Nah itu saya sedikit keberatan. Makanya waduh ya udah, saya akhirnya menyerah dulu. Jadi waktu di Malang terusan donor biasa dulu. Ternyata di Malang sudah bisa, akhirnya saya dihubungi waktu itu. Akhirnya langsung dilakukan di Malang. Apa sih Mas Dio yang membuat Mas Dio termotivasi untuk melakukan donor trombosit ini ya? Sampai tadi kan dibela-belain ke Surabaya gitu ya untuk bisa donor trombosit gitu. Apa yang memotivasi Mas Dio? Ya mungkin untuk motivasi saya ingin membantu orang. Maksudnya tubuh saya, jika tubuh saya mampu, saya akan bantu. Maksudnya akan saya membagi. Misal kayak waktu yang pertama kali saya donor trombosit kan ibu hamil. Maksudnya kan saya tidak ingin ada saudara atau keluarga saya atau teman saya yang seperti itu juga. Jadi saya ingin
bagaimana saya ingin diperlakukan, saya ingin melakukan hal yang seperti itu juga. Wow, luar biasa. Jadi saya ingin membantu waktu itu. Iya. Kalau ibu hamil kan tidak hanya ibunya Nah, saja yang tertolong, bisa jadi tapi nanti juga janin yang ada dalam kandungannya ya. Sejauh ini ada nggak kendala Mas Dio gitu melakukan donor darah misalnya? Kan kalau rutin itu kan pasti timingnya teratur gitu ya. Terus tiba-tiba dalam kondisi yang sakit berarti tidak boleh donor, atau kendala apa yang pernah dialami selama melakukan donor darah? Untuk kendala mungkin alhamdulillah tidak ada kendala. Ada kendala mungkin waktu itu saking excitednya, saya belum waktunya donor sudah datang. Waktu itu sempat seperti itu. Iya. Terus alhamdulillahnya efek lain dari saya sering donor ini, dari yang dulu sering sakit-sakitan jadi kayak jarang sakit akhirnya. Entah saya yang mungkin merasa seperti itu, tapi ya kenyataannya mungkin saya merasa ya itu jarang sakit akhirnya efeknya. Tersugesti secara positif kan nggak masalah Mas ya, begitu. Kalau dari Mas Dio sendiri, seberapa penting sih Mas kita tuh melakukan donor darah, khususnya Mas Dio sendiri untuk melakukan donor darah gitu? Untuk saya penting, dalam segi kemanusiaan kita kan saling membantu. Ada hal yang dimana bisa donasi itu nggak semuanya tentang uang. Setuju. Makanya kita bisa donasi melalui apapun yang kita punya. Dan untuk donor darah ini menurut saya penting banget. Semisal gini, ada kondisi orang kaya misal, dia butuh darah, tapi tidak ada yang memberikan darah, kan kita juga tidak bisa. Nah, oleh karena itu ada yang namanya donasi, ya tidak harus dengan uang, dengan darah apapun kita bisa. Jadi ya selagi tubuh saya mampu, saya akan berbagi. Tapi jika tubuh saya mampu, ya mohon maaf, saya tidak akan donor lagi. Wow, luar biasa ya. Oke, Mas Dio, kan biasanya kalau setahu Citra nih ya, kalau kita donor darah itu kan ada beberapa penghargaan, apresiasi yang diberikan untuk pendonor gitu ya. Ada penghargaan ini, itu gitu. Ini koreksi kalau saya salah begitu ya. Apakah memang benar ada begitu gitu? Ada, waktu setiap kali kita donor ada, pasti dapat entah itu cemilan, terus obat, sangopion itu. Dan untuk penghargaan juga ada dari PMI atau dari pemerintahan. Kalau dari yang saya tahu itu saya 10 itu dapat sertifikat, untuk yang 25 juga sama sertifikat. Nanti 50 penghargaan langsung oleh wali kota. Nanti yang ke-75 dari gubernur langsung. Nanti yang ke-100 dari presiden langsung. Ini maksudnya 10, 25, 50 ini banyaknya kita donor atau apa? Banyaknya kita donor. Berapa kali sudah kita melakukan donor? Berapa kali kita sudah donor? Kalau Mas Dio sendiri sudah berapa kali? Alhamdulillah saya sudah ke 29 kali, 26 kali donor biasa, 3 kali donor presis. Wow, berarti sudah dapat yang 25 ini ya kali itu ya. Ini kan sudah 29 kan ya. Aduh, hebat ya. Ini akhirnya jadi tamparan keras buat kita juga ya, Sobat Mako ya, bahwasanya kita tuh bisa melakukan hal-hal positif. Salah satunya tadi kalau Mas Dio bilang donasi itu tidak berupa uang gitu ya. Donasi itu banyak yang bisa kita lakukan, salah satunya adalah dengan donor darah. Wow, luar biasa. Mas Dio, kalau ini kan Mas Dio masih muda ya. Biasanya kan kita tahu kalau yang donor tuh selalu yang udah inilah gitu ya, senior lah ibaratnya seperti itu. Kalau Mas Dio begini ini juga ada nggak sih komunitas anak-anak muda yang juga melakukan donor darah gitu, atau sejauh ini hanya Mas Dio sendiri gitu atau bagaimana? Kalau untuk komunitas mungkin saya tidak ikut, tapi selalu mengikuti kayak di Instagram mungkin ada Blood for Life, kayak untuk share info, ada yang butuh atau itu saya bantu share juga. Dan untuk kalau komunitas mungkin saya lebih ke mengajak teman-teman selalu dari media WhatsApp atau Instagram. Jadi kayak semisal minggu depan saya waktunya donor, saya pasti mengajak teman-teman, ayo ada yang mau ikut donor kak? Itu mungkin ada beberapa yang ikut, tapi juga ada yang terkendala karena ditolak, karena nggak bisa, jadi ya seperti itu. Biasanya apa sih mas syaratnya untuk kita bisa melakukan donor darah? Untuk syarat minimal 17 tahun. Oke. Terus untuk berat badan, kalau salah itu minimal 50. Minimal 50? Iya, 50 kilo, oke. Terus? Kemudian ya sehat, tidak ada penyakit. Terus untuk yang laki-laki untuk tidak minum alkohol, itu salah satu yang penting juga. Merokok? Kalau merokok masih tidak apa-apa. Masih diperkenankan ya. Untuk tidak alkohol tidak boleh. Tidak boleh ya. Otomatis kan kita pengennya orang lain juga sehat, jadi kitanya juga harus sehat juga kan ya. Kan nggak mungkin kita memberi yang jelek ke orang lain, kan kita harus juga memberi yang bagus kan. Oke, betul. Itu sama ya, semua donor plasma mungkin atau sekarang kayak Mas Dio trombosit gitu tuh untuk persyaratannya sama seperti itu. Kurang lebih sama. Jadi kalau gitu tuh ngaruh nggak sih Mas, misalnya gini nih ya,
penerimanya ini adalah perempuan gitu ya. Iya. Berarti untuk yang mendonorkan harus perempuan juga gitu. Ataukah ada pengaruh kayak gitu atau bebas-bebas aja sih, siapapun juga boleh gitu? Untuk yang setahu saya itu bebas. Tapi yang tidak bisa menerima itu beda resus. Kan ada resus Ada positif resus. sama negatif. Negatif, betul. Nah itu. Kalau yang negatif tidak boleh menerima positif, yang positif juga nggak bisa menerima negatif. Nah kan untuk yang di Indonesia ini kan yang dominan positif. Positif. Yang betul. negatif kan katanya keturunan yang Belanda atau keturunan Eropa gitu Oh kan. gitu. Iya. Iya, Jadi kan iya, cuma iya, iya. berapa persen mungkin itu ada kecil. Itu sampai ada komunitas sendiri. Resus negatif Indonesia itu ada komunitas sendiri untuk itu. Iya, jadi memang tidak semuanya bisa berarti ya harus resus yang sama yang baru resus harus sama. bisa seperti itu. Waduh, menarik sekali ini ya menurut saya ya, karena masih muda, kemudian bisa melakukan hal-hal positif. Salah satunya adalah dengan donor darah ini tadi, Mas. Kalau bisa dikatakan gitu ya, kalau tadi untuk perbedaan resus positif dan juga negatif ini berarti kan dilakukan screening terlebih dahulu gitu. Jadi memang semua screening itu tahapannya seperti yang Mas Dio lakukan kurang lebih 5 jam gitu baru. Untuk pengecekan golongan darah sama resus itu lebih cepat dari PMI. Waktu kita awal sebelum donor itu sudah langsung dicek. Jadi tidak perlu menunggu yang untuk screening sampai berapa jam. Itu kan karena kita mau mengambil kecocokan tadi. Nah, untuk yang lebih khusus itu kan tadi. Jadi bukan untuk donor biasa masih bisa langsung. Jadi nggak perlu nunggu waktu lama. Jadi memang dikembalikan ke kita lagi ya. Kalau tadi kan kalau donor biasa mungkin semuanya diambil gitu ya. Tapi kalau plasma atau trombosit ini hanya trombosit saja berarti yang diambil begitu ya. Lainnya balik lagi ke tubuh kita. Oke, wow, luar biasa obrolan kita hari ini ya. Ini seru banget dan pastinya ini juga bisa, semoga aja sih bisa membuat Sobat Maku juga tertarik untuk bisa melakukan donor darah. Yang terakhir yang pengen saya tanyakan nih untuk Mas Dio, apa yang ingin disampaikan kepada Sobat Maku yang ada di rumah gitu ya? Untuk Sobat Maku mungkin jika ingin mencoba donor apresis, jangan takut, silakan mencoba. Tapi mulai dari tahap awal dulu, yaitu donor darah biasa dulu, dirutinkan dulu. Habis itu kalau sudah berani, mungkin bisa mengajukan diri untuk menerima donor apresis. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Dio. Sama-sama. Sukses terus ya. Dan sudah memotivasi kita semua. Ini juga tambahan buat saya ya, bahwasanya kita bisa melakukan hal-hal positif, salah satunya dengan donor darah ya. Sukses terus, sehat selalu, itu yang paling penting ya. Baik, terima kasih. Dan demikianlah Sobat Maku obrolan Citra dengan Mas Dio, salah satu pendonor darah di Kota Malang yang masih muda. Kemudian ini memotivasi kita semua dan ini juga menjadi hal yang harusnya tamparan buat kita ya, bahwasanya untuk kita yang sehat hendaknya bisa melakukan hal-hal yang positif, salah satunya dengan donor darah. Seperti tadi quote of the day dari Mas Dio hari ini adalah donasi tidak hanya melulu masalah uang, tapi kita bisa berdonasi dengan darah, salah satunya untuk bermanfaat dengan untuk semua orang seperti itu. Saya harus pamit undur diri, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.